Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Baby Z. Baby, selamat malam. Selamat malam, Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu itu pulang dari sini nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada sih, alhamdulillah. Baik-baik aja ya? Iya. Oke, sejauh ini kamu punya lagi nggak pengalaman yang berkaitan dengan mistis? Kalau pengalaman berkaitan dengan mistis sih kayak nggak ada. Cuman saya sering didatengin mimpi-mimpi aneh aja sih. Anehnya kayak gimana? Mimpi aneh itu kayak saya tuh mimpi ada ular banyak di kantong kanan kiri saya. Jadi ular yang sebelah kiri itu ular jahat, sebelah kanan itu ular baik. Nah, ular ini berhamburan. Keluar dari kantong saya gitu loh. Jadi saya tuh mesti nangkepin ular-ular itu gitu loh. Nah, aku tuh satu sisi geli, satu sisi juga ini ada apa, makanya itu yang sampai sekarang belum terpecahkan itu kenapa. Kau pernah nanya ke orang nggak kalau mimpi ular gitu apa sih artinya sebenarnya? Nggak tahu ya, banyak yang mitosnya Banyak banyak versi ya, makanya itu saya pernah bertanya juga tapi belum terjawab sampai sekarang dengan orang-orang yang paham. Saya selalu bilang wah itu ada peringatan, tapi saya sampai detik ini belum ada penjelasan yang lebih spesifikasi ke saya. Mudah-mudahan nggak membawa hal-hal buruk ya. Ya mudah-mudahan amin, baik-baik aja ya. baik aja. Justru ini malah pertanda baik sebenarnya. Amin. Sering banget didatengin mimpi tuh berwujud hewan. Monyet juga pernah saya jalan gitu. Monyet itu nempel terus di badan saya, nggak mau lepas. Sampai saya tuh bener-bener tolong dia sampai nempel sampai rumah juga ikut. Nah terakhir ular itu. Jadi di kantong celana saya tuh banyak ular-ular. Itu pasti nggak nyaman banget dan pasti itu bangunnya juga kaget. kepikiran dan Iya. kaget. Oke baik, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya baby ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang tega mengguna-guna suaminya sendiri karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratih. Silakan. Silakan. Lu pakai susuk ya? Maksudnya? Barati, Lu pakai susuk tuh? Barati. Sabar ya, Bib. Barati. Iya. Dia pakai Barati. susuk. Iya. Enggak lah Mbak, buat apa pakai susuk? Lu pakai susuk. Lu ngaku Rati. aja. Mbak Rati, mohon sabar dulu ya. Mbak bisa tenang Dia dulu. pakai susuk. Iya, oke. Nanti kita ngobrol lagi. ngaku nggak? Salahnya Duduk apa, dulu Mbak? ya. Lu Duduk ngaku dulu ya. nggak? Lu pakai susuk, kan? Nggak ada urusannya sama Mbak Rati. Nggak ada. Udah dijawab ya? bohong. Udah dijawab ya? Lu pakai Silakan susuk. duduk ya. Sorry ya, baby ya. Iya nggak apa-apa. Makasih Bang Sofian. Mbak Rati bisa dilanjutkan? Ini, kamu bisa tenang? Dia pakai susuk. Iya, tapi ini bukan soal Baby Z. Ini soal Mbak Ratih. Bisa dilanjutkan? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Saya punya konflik dengan suami. Oke. Lalu? Suami saya suka main pukul, suka main tendang. Saya pernah hampir mati dihajar suami saya. Di situ saya dendam sama suami. Akhirnya saya coba ke orang pintar, ke dukun, untuk menaklukkan suami saya. Sering datang ke dukun? Waktu itu sering. Maaf ya Mbak Baby Nggak kalau apa-apa. dia tiba-tiba seperti itu karena memang seperti kamu dengar juga kan dia juga sering ke dukun. Jadi memang
bawaannya bawaannya, ngelihat ya. semua orang sama seperti itu. Waktu ke dukun apa yang Mbak Rati lakukan? Saya minta sama orang pintar. Tapi sebenarnya saya minta maaf. Saya tadi seperti itu sebenarnya bukan dari diri saya. Tapi Maksudnya gimana ya? saya tidak tahu setelah kejadian itu saya tiba-tiba cepat emosi dan saya sepertinya ada di dalam diri saya. Jadi saya sekarang ngomongnya apa ya? Nyablak. Tapi itu bukan saya yang ngomong. Ini kejadiannya setelah sering ke dukun? Setelah kejadian itu. Jadi kadang-kadang keluar gitu aja? Keluar gitu aja. Seperti Terucap ada yang gitu masuk. aja? Iya, seperti ada yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tapi tadi sadar nggak ngomong apa? Jadi kayak ada yang ngisi badannya ya. Ada yang ngisi, ada yang bisikin badannya dan maksa dia untuk akhirnya ngomong. Tapi itu efeknya nggak bagus banget ya buat dia bakalan Pasti. dibenci sama orang. Pasti. Gitu. Karena kan memang kita harus bisa nahan diri dan nahan ucapan supaya nggak nyakitin orang. Terus? Saya guna-guna suami saya lewat air minum. Disuruh Mbah Dukun. Air minum itu saya kasih air kita, saya kasih. Saya bikinkan kopi. Kan bau ya. Saya bikinkan kopi, nggak kecium, diminum. Terus efeknya apa? Efeknya setelah dia sering minum itu, setiap suami saya mau nyelakain saya, mau main pukul, dia langsung celaka. Pernah kejadian? Pernah. Kayak gimana kondisinya? Tapi alhamdulillah ya, dia nggak kenapa-kenapa karena mungkin sayanya sayang. Mungkin kalau saya udah benci sama dia, pengen dia mati sama Baik, karena tujuannya masih datang. tertahan. Oke, pertanyaan saya, segitu besar kan dendamnya, segitu besar kesalnya sampai Anda ke dukun dan ingin mencelakai suami sendiri. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Saya pengen lepas, saya nggak mau pakai yang begitu lagi. Apa yang bikin Anda kepikiran untuk lepas? Karena alhamdulillah sekarang suami saya sudah tidak kasar lagi. Dia berjanji dia Sudah mau berubah. Dia berjanji. Tapi dengan berangsur-angsur, terkadang masih. Baik, Tapi sudah mulai berkurang. mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rati bisa melepas semua ritual, semua hal mistis yang pernah Mbak lakukan ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ratih memiliki tanggal lahir 22 September 1990 dan nomor rumah 6. Sosok yang selalu tidak percaya diri dan penuh dengan pikiran negatif. Hal ini yang membuat ia selalu mengalami masalah dalam keluarga. Saya melihat adanya konflik besar yang membuat sosok Ratih meminta bantuan ilmu hitam untuk menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi, masalah tersebut malah bertambah besar dan sulit untuk dipecahkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Hai Teteh, ketemu lagi. Ya, Roy sehat. Baik. Ratih. Dengan tanggal lahir 22, bulan 9, 1990 dan nomor rumah 6. Oke. Rati sakit hati karena suaminya sering berlaku kasar. Main tangan, main ini, main itu. Dan karena kecewa, dendam, dia ke dukun untuk mencelakai suaminya. Jadi ada yang digunakan sebagai ritualnya dicampur ke kopi buat sang suami. Saat sang suami mau menyakiti, biasanya justru malah terjadi hal-hal yang celaka. Kayak ketimpa sial nih ya. Kalau habis Betul. mukul dia, tiba-tiba langsung kayak kena apa gitu. Iya. Nah, makanya malam hari ini sebenarnya mau melepas semuanya karena suaminya katanya sudah berubah. Sudah nggak seperti itu lagi. Sudah berjanji untuk jadi jauh lebih baik Iya. gitu ya. Iya. Ya.
Tapi kok tadi saya sempat dengar ada sedikit ricuh-ricuh tentang apa sih tadi susah-susah. Nah, susah-susah. begitu baru masuk, itu dia langsung ngomong ke Baby Z. Lo pakai susuk ya gitu? Nggak mungkin, gue udah kenal Teteh udah dari lama, nggak ada gitu-gituan menurut gue. Iya kan? Dan lagi pula dia bilang katanya itu bukan Ratih dia. ini bukan dia yang ngomong. Sejak dia ke dukun, setiap ada bisikan tertentu dia tiba-tiba terucap gitu aja. Gitu sih. Karena faktor apa? Mistis Kalau atau dia magis. tuh cantik luar dalam, jadi inner beauty membuat mukanya jadi bersinar. Seperti itu. Tapi kenapa ya sosok di dalam badannya Mbak Rati ini bilang langsung ngotot ke aku, bilang katanya Bibi itu ada susuk, itu kenapa ya? Dia tuh kan namanya sesama perempuan. Biasanya ada daerah otot, daerah Iya, teritori. teritori yang dimana dia ngerasa insecure kalau ada yang lebih cantik dari dia. Kayak saingan gitu ya? Kayak saingan. Iya. Baiklah sekarang Rati, dia ingin kembali Melepas semua mistis. semua hal-hal mistis. Ya. Kalau gitu kamu bawa barang-barang kamu nggak? Yang itu, yang namanya jimat-jimat dan segala macam buat Pakai air kopi sama air kotoran. Air urin dia. Air urin. Dia. oh my god, serem banget sih. Apa bawa sekarang? Kopi Apa mau disediakan kopinya, Bay? Yang dibawa apa? Mungkin dia nggak dikasih pegangan apa-apa ya sama tidak Nggak dipersen. disuruh bawa apa-apa, kita kasih kopi. Kita kasih kopi. Kang, minum. Kopi yang diminum. Kopi yang udah jadi minum. Penonton, saya minta tolong kalian ambil lilin satu persatu. Di mana aja? Semua lilin nih. Semuanya Kalau misalnya masing-masing. lilinnya nggak cukup, tinggal minta ya. Tolong kasih temennya yang lain. Ibu Jangan sampai mati ya lilinnya. Dan saya minta diredupkan dong, tolong tolong. bantuin dong, kasih temennya yang lain. Bawa 2, mungkin 3. Silahkan. Semuanya pegang lilin, teman-teman. Lilinnya kurang ya? Ayo oke. Minta lilin. Masih ada? Lilin. Iya. Udah merasa tenang belum penonton megang lilin? Udah merasa safe kan? Baiklah, kita mah. Apa? Oke, udah pada tenang ya. Kenapa, Bay? Silakan dikeluarkan. Enggak, kamu baru sekali ini minta teman-teman penonton megang lilin. Semuanya rata, nggak ada yang nggak megang. Ini kamu nggak megang. Oh, diginiin dia. dikunjungi. Ya, bagus. Terus udah gitu, Ini kenapa, Roy? Alasannya? alasannya adalah ingin mengusir energi negatif di ruangan ini. Karena energinya sangat pekat sekali dan kita kayak sapu lidi. Satu batang sapu lidi tidak bisa bersihin kasur, harus digabung rame-rame biar bisa jadi sapu. Nah inilah yang saya maksud. Ya, Oh, jadi kamu mau ngajak penonton untuk menggunakan energinya juga mengusir makhluk-makhluk Iya. astral mistis di sini. itu ada yang mati tuh. Dinyalain ya. Oh udah mau habis bilang yang itu ya. Nyalain. Bang Sofian. Nyala semua kan masih ya. Ya Bang Sofian pegang juga. Gini pegangnya semua. Gini. Ini kurang Bayu sama si panas. Ratih. Jangan dikit panas. Ya Itu aja udah. pegangnya. Pegang semua. Ya, Mati lilinnya? Nggak nyala? Oke, setelah semua penonton megang lilin, mereka harus gimana? tapi saya Baby perlu pegang, oh kamu udah pegang ya? Udah ini. Iya dong, harus pegang. Oke. Jadi Seperti